Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas beberapa hadis yang terdapat pada kitab Bulughul Maram. Kitab ini adalah kitab karangan atau kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menyusun beberapa hadis yang terdapat pada Kutubus Sittah yang menurut beliau hal-hal ini perlu disampaikan atau perlu diajarkan kepada masyarakat luas. Kemudian beliau mengumpulkan data-data hadis-hadis yang sahih, kemudian beliau rangkum dalam satu kitab yang menjadi beberapa bab di dalamnya yang beliau sebut sebagai kitab Bulughul Maram. Adapun yang pertama akan saya bahas di sini adalah tentang bab adab. Mengapa bab adab? Tidak bab sholat, tidak bab puasa, atau tidak bab muamalah dan lain sebagainya. Karena tentunya yang paling penting pertama orang harus ketahui itu adalah adab. Karena kenapa? Ketika kita sholat itu pun harus ada adabnya. Harus ada sopan santunnya dalam melaksanakan sholat. Kepada siapa? Bukan kepada sesama manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali diajarkan atau yang pertama kali saya akan bahas di sini yaitu tentang bab adab. Apa itu adab? Adab itu apa sih? Adab itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu riyadhatun nafsi, olahraga jiwa, wa muhassinul akhlak atau memperbaiki akhlak. Itu adalah adab. Baik, hadis yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslimin ala muslimin situn." Haknya seorang muslim atas seorang muslim itu ada 6. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, ada 6 sesuatu yang harus dipenuhi terhadap sesama muslim. Apa saja? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kita bertemu dengannya maka kita harus mengucapkan salam. Ini adalah sesuatu yang sering diabaikan atau sesuatu yang sering kita lalaikan. Padahal ini adalah sesuatu haknya seorang muslim atas seorang muslim. Jika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka hendaknya mengucapkan salam. Lalu yang diucapkan salam pun maka hendaknya menjawab, karena hukumnya menjawab salam adalah wajib. Baik, adapun yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu, dan apabila engkau dipanggil maka hendaklah menjawab. Jadi jangan nanti seandainya kita dipanggil sama orang kemudian ente dipanggil terus kita malah buang muka atau malah kita jalan aja nggak nengok gitu. Itu nggak, menurut adab itu nggak sopan atau nggak punya adab. Maka di sini di bab adab dijelasin kalau misalkan kita dipanggil orang hendaknya menjawab. Selanjutnya, wa idza istansahaka fansahu, dan apabila ia meminta nasihat padamu maka nasihatilah. Haknya seorang muslim itu ketika ada seseorang yang meminta kepada kita untuk dinasihati, maka nasihatilah dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Jangan seakan-akan nasihat kita itu menggurui, tapi nasihatilah dengan caranya masing-masing. Seandainya ada orang tua yang minta nasihat kepada kita, maka nasihatilah tapi dengan cara yang santun, dengan tidak menggurui. Atau misalkan ada orang yang lebih tua atau orang yang sudah sepuh minta nasihat kepada kita, jangan lalu kita berpikir saya masih muda masa minta nasihat sama saya gitu. Enggak, ini adalah haknya. Ketika ia meminta haknya maka berikanlah. Maka nasihatilah namun dengan cara yang santun dan sopan. Selanjutnya, wa idza atasa fahamidallahu fasamithu, apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah fasamithu maka jawablah. Ketika ia bersin lalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, maka yang mendengar alhamdulillah ini harus menjawab. Jawab apa? Yarhamukallah. Lalu yang bersin menjawab kembali, yahdikumullah wa yuslih balakum.
Seperti itu jawabannya. Nah kan sekarang sering diabaikan ketika ada orang bersin, haji, ya udah biarin aja. Kadang emang yang bersinnya juga nggak bilang alhamdulillah. Padahal bersin itu adalah sesuatu yang nikmat. Bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menyukai bersin, tapi Allah tidak menyukai menguap. Makanya ketika kita menguap, maka hendaklah ditutup tangannya seperti ini dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya dibalik dengan telapak punggung kanan kiri, tangan kiri ini seperti ini. Karena ketika kita menguap lalu tidak ditutup, itu gambarannya seperti ada beberapa ribu setan yang masuk ke dalam diri kita dari uap itu. Karena uap itu bisa jadi gangguan dari setan. Akan tetapi bersin itu nikmat. Maka hendaknya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengucap atau memuji nama-nama Allah dengan kata alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Dalam kitab ini dijelaskan kalau kita bersin mengucap alhamdulillah, dan yang mendengar orang bersin ini mengucap alhamdulillah harus dijawab dengan yarhamukallah, dan yang bersin menjawab kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Selanjutnya wa idza maridha fa'udhu, dan apabila ia sakit maka jenguklah. Ini dalam kitab ini betapa besarnya Rasulullah mengajarkan adab kepada umatnya. Karena ketika orang sakit itu menjadi hak bagi seorang muslim, saudara yang muslim, untuk menjenguknya. Karena Rasulullah memang bukan seseorang yang biasa yang mengajarkan adab sampai sebegitunya. Bahkan tadi yang dijelaskan ketika orang bersin harus dijawab, adabnya sampai sebegitunya. Dan ini ketika ada saudara muslim kita yang sakit, maka hendaklah untuk menjenguknya. Selanjutnya yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, dan apabila ia meninggal maka kuburkanlah, maka salatkanlah, maka kafankanlah, maka takziahkanlah. Sampai sebegitunya haknya seorang muslim. Rasulullah mengajarkan adab kepada umatnya. Karena sebab mengapa Rasulullah mengatakan wa idza mata fatba'hu, apabila ia meninggal maka takziahkanlah, maka kuburkanlah, maka kafankanlah, dan lain sebagainya. Sebab dulu pernah ada riwayat dalam kitab Uspuriyah karangan Abu Bakar Al-Marsur bil Uspuri. Pada zamannya Nabi Musa alaihissalam itu pernah ada seseorang yang fasik. Karena waktu itu belum ada Islam. Waktu itu agama hanya tauhid kepada Allah, percaya kepada Allah. Kemudian orang ini selama hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Pokoknya hidupnya selalu dipenuhi dengan maksiat. Maka orang-orang masyarakat di situ menyebutnya si pemuda ini adalah orang fasik. Kemudian ketika meninggal, orang ini, masyarakat di kampung itu sama sekali tidak mau menyolati dan mengkafani, memandikan, sama sekali nggak mau. Jadi ya udah dibiarin aja, bahkan sama masyarakat itu diambil kakinya kemudian dibuang ke tong sampah. Kenapa? Karena saking tidak pernah ibadahnya orang itu dan hanya berbuat kemaksiatan. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyolatkan orang itu. Mengapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang dia tidak pernah sholat, memang dia tidak pernah mengerjakan ibadah, tapi si pemuda ini punya satu keyakinan, yaitu la ilaha illallah. Maka disinilah Rasul menjelaskan wa idza mata fatsba'u, apabila ia meninggal maka kuburkanlah. Di sini Rasul mewanti-wanti umatnya agar tidak terjadi kejadian seperti zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika ada yang meninggal malah dibuang ke tong sampah. Jadi adab yang Rasul ajarkan, ketika ada orang yang meninggal maka kuburkanlah. Hadis ini rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin cukup sekian penjabaran hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya masih belajar dan dari diri saya pribadi
Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.